Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran geografi. Kali ini merupakan pertemuan terakhir pada KD 3.2, yaitu flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu memahami konservasi flora dan fauna di dunia, konservasi flora dan fauna di Indonesia, dan memahami pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Materi yang pertama yaitu konservasi flora dan fauna di dunia. Nah, kali ini kita akan mengenal beberapa tempat konservasi flora dan fauna yang ada di dunia. Yang pertama yaitu ada Yosemite National Park atau Taman Nasional Yosemite di California, Amerika Serikat. Taman nasional yang terletak di pegunungan Sierra Nevada ini pertama kali ditetapkan tahun 1864. Nah, taman ini menjadi tempat kediaman 1.400 spesies tanaman, salah satu di antaranya pohon sequoia. Nah, sequoia adalah pohon yang terbesar dan tertua di dunia. Selain itu, taman ini memiliki lebih dari 300 spesies hewan vertebrata yang meliputi ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Contohnya, sigung, landak, burung scrub jays, anjing hutan, bobcat, singa gunung, rusa, dan marmut. Kemudian yang kedua, yaitu ada Guadalupe Island atau Pulau Guadalupe. Pulau Guadalupe merupakan pulau vulkanik yang terletak di Meksiko. Nah, Pulau Guadalupe menjadi tempat berlindung bagi beberapa populasi burung dan mamalia laut yang dieksploitasi secara tidak terbatas sehingga hampir menyebabkan kepunahan mereka. Guadalupe merupakan salah satu tempat terbaik di dunia untuk hiu putih besar. Pulau ini telah menjadi konservasi alam sejak tahun 1928 dan merupakan yang tertua di Meksiko. Kemudian Galapagos Island atau Kepulauan Galapagos. Kepulauan Galapagos ini terletak di Samudra Pasifik sekitar 1.000 km dari pantai Ekuador, Amerika Selatan, dan merupakan pulau vulkanik aktif. Fauna yang dapat ditemukan di sana antara lain iguana laut, kura-kura raksasa, serta berbagai subspesies burung kenari dan burung finch. Nah, Kepulauan Galapagos dijadikan salah satu situs konservasi alam UNESCO pada tahun 1978. Pulau ini juga merupakan tempat Charles Darwin menemukan teori evolusinya. Yang keempat, ada Tortuguero National Park atau Taman Nasional Tortuguero di Costa Rica, salah satu negara di Amerika Tengah, yang memiliki curah hujan yang tinggi membuat interaksi antara air tawar dan laut menjadikan taman ini kaya akan keanekaragaman hayati. Di zona pesisir, di Taman Nasional Tortuguero ini, dapat ditemukan penyu sisik, penyu hijau, dan penyu belimbing. Selain itu, ada juga 7 spesies kura-kura darat, manatee atau sapi laut, dan buaya. Taman ini juga menjadi tempat tinggal hewan-hewan seperti jaguar dan kera. Yang kelima, Picos de Europa National Park atau Taman Nasional Picos de Europa. Taman ini terletak di bagian tengah pegunungan Cantabrian, Spanyol bagian utara. Nah, hewan yang paling khas di Taman Nasional ini adalah rusa atau capreolus, babi hutan atau sus scrova, luwak atau meles-meles, kuskus atau martes-martes, cerpelai atau Mustela ermin, dan musang atau Mustela nivalis. Nah, taman ini ditetapkan sejak 1918 dengan luas 169 km persegi yang kemudian ditetapkan oleh UNESCO sebagai konservasi alam pada tahun 2003. Di taman ini juga ada hutan dengan spesies seperti pohon ek dan pohon hazelnut yang bercampur dengan pohon maple, pilia, ash, kastanya, dan kenari. Selain itu, ada juga fauna berupa kambing Spanyol atau Spanish ibex dan serigala Iberia. Yang paling ikonik di sini tentu saja Cantabrian camois. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada Wadensee National Park atau Taman Nasional Wadensee, juga merupakan salah satu situs konservasi alam UNESCO. Taman nasional ini terbentang melalui 3 negara di sepanjang Laut Utara, yaitu Denmark, Jerman, dan Belanda yang terletak di sepanjang Teluk Jerman di Laut Utara. Di taman ini ada lebih dari 500 spesies tumbuhan dan hewan. Yang terakhir yaitu Huanglong, terletak di bagian timur laut Provinsi Sichuan, Tiongkok. Kawasan ini dikenal dengan kolam yang berwarna-warni yang dibentuk oleh endapan kalsit, terutama di Huanglongo atau Yellow Dragon Gully, serta ekosistem hutannya yang beragam, puncak gunung yang tertutup salju, air terjun, dan sumber air panas.
Nah, kawasan ini juga merupakan habitat beberapa spesies langka, seperti panda raksasa dan Sichuan golden snub-nosed monkey. Nah, Huang Long dinyatakan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1992 dan cagar biosfer pada tahun 2000. Itu tadi contoh taman nasional yang ada di kawasan Asia, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Eropa. Contoh-contoh lainnya sebenarnya banyak ya, seperti Taman Nasional Kruger di Afrika yang sangat terkenal dengan kehidupan sabana liarnya. Kemudian di Australia ada Taman Laut Great Barrier Reef di timur Australia yang melindungi terumbu karang, dan masih banyak kawasan konservasi lainnya. Materi yang kedua, kita akan mengenal tempat-tempat konservasi flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama yaitu Taman Nasional Gunung Leuser atau TNGL di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Nah, Taman Nasional ini merupakan suaka marga satwa terbesar di Indonesia dengan luas lebih dari 1 juta hektar. Hewan-hewan yang hidup di sini antara lain gajah, beruang, badak Sumatera, orangutan, tapir, harimau, kambing hutan, rusa, buaya rawa, dan sekitar 387 spesies burung. Flora yang tumbuh di sini lebih dari 8.500 spesies tumbuhan, beberapa di antaranya Rafflesia arnoldi dan Titan arum atau bunga bangkai suwak raksasa. Kemudian yang kedua, ada Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Nah, Taman Nasional ini membentang dari Provinsi Bengkulu hingga ujung selatan Provinsi Lampung, tepatnya di Kabupaten Pesisir Barat, Tanggamus, dan Kabupaten Lampung Barat di Provinsi Lampung. Luasnya 356.800 hektar. Taman Nasional ini merupakan tempat untuk perlindungan tapir, badak, kerbau liar, harimau Sumatera, gajah, rusa, dan 350 spesies burung. Tipe vegetasi utama taman ini adalah hutan hujan tropis dengan 98 jenis tumbuhan bawah dan 471 jenis pohon. Flora yang tumbuh di taman ini antara lain jahi-jahian, rotan, meranti, dan keruing. Rafflesia arnoldi juga tumbuh di sana. Kemudian yang ketiga, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Taman ini berpusat di 2 gunung berapi, yakni Gunung Gede dan Gunung Pangrango di Provinsi Jawa Barat. Taman ini merupakan habitat berbagai jenis satwa liar seperti kepik raksasa, sejenis kumbang ya, kemudian lebih dari 100 jenis mamalia seperti kijang pelanduk, anjing hutan, macan tutul, sigung, lutung, oa Jawa, surili, dan 250 jenis burung. Di dalam taman ini terdapat pohon raksasa rasa mala, kantong semar, berbagai jenis anggrek hutan, dan beberapa jenis tumbuhan yang nama ilmiahnya belum dikenal, seperti jamur bercahaya. Kemudian yang keempat, Taman Nasional Ujung Kulon di Kecamatan Sumur dan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Luasnya sekitar 122.956 hektar. Nah, di Taman Nasional Ujung Kulon ini terdapat 3 ekosistem. Yang pertama adalah ekosistem dataran atau terestrial atau hutan tropis, ekosistem perairan laut atau terumbu karang dan padang lamun, dan ekosistem pesisir pantai atau hutan pantai dan hutan mangrove. Flora di Taman Nasional Ujung Kulon antara lain bayur, berbagai rotan, kayu gaharu, cempaka, jambe, anggrek, tangkil, dan salak. Fauna endemik yang penting adalah badak Jawa, oa Jawa, surili, dan anjing hutan. Kemudian yang kelima ada Taman Nasional Baluran di Jawa Timur. Salah satu ciri khas dan identitas Taman Nasional Baluran adalah sabana. Bahkan Taman Nasional ini dijuluki sebagai Afrika Van Java karena kemiripannya dengan karakteristik Taman Nasional yang ada di benua Afrika. Nah, di sini banyak pohon dan semak berduri. Selain jenis rumput dan herba, di sabana datar dijumpai pula tumbuhan berhabitus pohon seperti pilang, kesambi, bidara, dan akasia berduri atau Phacelia nilotica. Di kawasan Taman Nasional ini banyak jenis tumbuhan hutan dan daunnya gugur di musim kemarau. Taman Nasional ini merupakan tempat untuk perlindungan badak, banteng, kerbau liar, anjing hutan, berbagai jenis kera, lutung, rusa, babi hutan, ayam hutan, dan burung merak. Kemudian ada Taman Nasional Pulau Komodo. Taman ini terletak di antara Pulau Sumbawa dan Flores. Taman Nasional Komodo mencakup 3 pulau besar, yakni Komodo, Rinca, dan Padar. Taman Nasional ini merupakan tempat yang dikhususkan untuk perlindungan biawak Komodo. Nah, Taman Nasional ini menjadi tempat berlindung bagi banyak spesies terestrial lainnya, misalnya burung gosong kaki merah, tikus endemik, dan rusa timor. Selain itu, Taman Nasional mencakup salah satu lingkungan laut terkaya, termasuk terumbu karang,
bakau, padang lamun, gunung berapi, dan teluk semi tertutup. Habitat ini memiliki lebih dari 1.000 spesies ikan, sekitar 260 spesies terumbu karang, dan 70 spesies bunga karang. Taman ini juga menjadi tempat tinggal dugong, hiu, parimanta, setidaknya 14 spesies paus, lumba-lumba, dan penyu. Selanjutnya ada Taman Nasional Lawrence di Papua. Taman Nasional Lawrence merupakan kawasan lindung terbesar di Asia Tenggara. Nah, taman ini merupakan satu-satunya kawasan lindung di dunia yang menggabungkan kawasan salju ke lingkungan laut tropis, termasuk lahan basah dataran rendah yang luas. Ekosistemnya mulai dari wilayah laut, hutan bakau, hutan rawa, pasang surut dan air tawar, hutan hujan dataran rendah, pegunungan alpin dan gletser dengan ketinggian 4.884 meter. Puncak Jaya adalah gunung tertinggi antara Himalaya dan Andes. Kemudian ada kawasan konservasi Taman Buru dan Taman Wisata Alam Laut Pulau Moyo di Sumbawa. Taman Pulau Moyo ini memiliki potensi keanekaragaman hayati yang tinggi. Kemudian tipe vegetasinya adalah hutan pantai dataran rendah, terdiri dari pohon, rumput, semak, dan sabana yang luas. Contoh mamalianya adalah rusa, banteng, babi hutan, kera ekor panjang, dan landak. Sementara itu, jenis burungnya adalah nuri merah dada, kuakiau, burung kakak tua jambul kuning, burung gosong, beo sumbawa, serta ayam hutan. Selanjutnya ada Taman Nasional Kutai di Provinsi Kalimantan Timur. Tipe vegetasi utama taman ini adalah vegetasi hutan pantai atau mangrove, hutan rawa air tawar, hutan kerangas, hutan genangan dataran rendah, hutan ulin atau meranti atau kapur, dan hutan Dipterocarpaceae campuran. Tumbuhan di Taman Nasional ini antara lain bakau, tancang, cemara laut, simpur, meranti, benuang, kapur, ulin, 3 jenis Rafflesia, dan berbagai jenis anggrek. Taman nasional ini memiliki potensi keanekaragaman fauna seperti orangutan, oa Kalimantan, bekantan, kera ekor panjang, beruk, kungkang, banteng, rusa sambar, kijang, kancil, beruang madu, bangau tongtong, elang laut perut putih, ayam hutan, beo, dan pecuk ular Asia. Masih kita akan mengenal tempat konservasi flora dan fauna di Indonesia. Selanjutnya ada Cagar Alam Pulau 2 di Jawa Barat. Nah, Cagar Alam ini merupakan tempat pelestarian hutan dan perlindungan berbagai jenis burung laut. Tempat ini dikenal dengan sebutan Kerajaan Burung. Nah, tipe vegetasi Cagar Alam Pulau 2 ini adalah tipe hutan dataran rendah dan tipe ekosistem payau atau mangrove. Jenis flora yang terdapat di Cagar Alam Pulau 2 antara lain kepuk, ketapang, bangka, api-api, dadap, cangkring, dan pance. Kemudian jenis satwa liar yang lain adalah kucing hutan, serta ada jenis reptilia terdiri dari biawak dan ular sanca. Selanjutnya ada Cagar Alam Pananjung di Jawa Barat. Cagar alam ini berada di Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Flora yang ada di cagar alam ini antara lain laban, kisegel, marong, rengas, kondang, terep, nyamplung, waru laut, ketapang, butun, jati, dan mahoni. Fauna yang terdapat di cagar alam ini antara lain banteng, kijang, tandul, kalong, kera abu-abu, lutung, kangkareng, rangkong, dan ayam hutan. Selanjutnya, ada cagar alam Arjuno Lalinjiwo di Jawa Timur, luasnya 4.960 hektar. Nah, di cagar alam ini terdapat vegetasi hutan tropika. Vegetasi yang dominan ialah hutan cemara gunung dan tipe vegetasi submontana dan montana. Ada juga tumbuhan lumut dan paku-pakuan, sementara itu faunanya ada antara lain rusa, kijang, babi hutan, dan budeng. Selanjutnya, cagar alam Taba Penanjung di Bengkulu. Cagar alam ini merupakan tempat yang khusus untuk konservasi bunga Rafflesia arnoldi. Di cagar alam ini ada berbagai jenis flora seperti meranti, durian hutan, gambir, bayur, balem jentik, dan terak. Sementara itu, fauna yang ada di sana antara lain adalah siamang, beruang madu, oa, kuau, monyet, dan babi hutan. Selanjutnya ada cagar alam Rimbo Panti di Sumatera Barat, luasnya 2.830 hektar. Flora yang ada di cagar alam ini antara lain Titan arum, Rafflesia arnoldi, andalas, dan berbagai jenis anggrek. Sementara itu faunanya antara lain beruang madu, harimau Sumatera, siamang, kancil, tapir, kukang, terenggiling, kucing hutan, elang, murai, dan enggang. Lalu ada cagar alam Sibolangit di Sumatera Utara, memiliki luas 95,15 hektar. Di cagar alam ini terdapat flora seperti angsana, nyamplung, meranti, palem, pinang durian hutan,
Anthurium, famili Areaceae, dan Titan arum. Faunanya antara lain jenis kera, lutung, babi hutan, kancil, terenggiling, kuskus, dan burung rangkong. Selanjutnya ada cagar alam Gunung Tangkoko Batu Angus. Nah, cagar alam ini terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Tipe vegetasi dominan di cagar alam ini adalah hutan hujan dataran rendah. Kemudian di sini didominasi oleh vegetasi pohon beringin, aras, nantu atau Poteria sp, dan hutan lumut dengan bunga edelweiss dan kantong semar. Sementara itu, fauna yang ada di cagar alam ini antara lain kera hitam Sulawesi, tangkasi, kuskus, burung maleo, dan burung rangkong. Kemudian yang terakhir yaitu cagar alam Waigeo di Pulau Waigeo. Pulau Waigeo adalah salah satu pulau besar di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Flora yang ada di cagar alam ini antara lain cemara, daur, miotah, matoa, dan bakau. Sementara itu, faunanya adalah cendrawasih merah, cendrawasih Wilson, bandikut, dan kuskus. Sebenarnya masih banyak sekali taman nasional, cagar alam, taman hutan rakyat, kemudian wisata alam yang terdapat di Indonesia. Contoh lainnya di Provinsi Lampung ya, ada Taman Nasional Waikambas, kemudian yang lain mungkin ada Taman Nasional Tanjung Puting untuk melindungi orang hutan di Provinsi Kalimantan, kemudian ada Taman Nasional Bunaken di Sulawesi Utara, kemudian ada juga Taman Nasional Wasur di Provinsi Papua yang dia melindungi spesies kanguru asli Pulau Papua. Materi yang terakhir yaitu pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Flora dan fauna di Indonesia memiliki berbagai manfaat dan dapat digunakan untuk berbagai hal. Yang pertama, menjaga keseimbangan ekologis. Nah, tanpa flora dan fauna, manusia tidak bisa hidup. Oksigen yang dibutuhkan manusia untuk pernapasan dihasilkan dan dilepas ke udara oleh flora. Sebaliknya, karbon dioksida yang dihasilkan oleh fauna dibutuhkan oleh flora untuk proses fotosintesis. Di samping itu, manusia membutuhkan flora dan fauna sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan air. Yang kedua, yaitu berfungsi sebagai nilai estetika. Jadi manusia mencintai dan menghargai alam karena alam memiliki nilai estetis. Nilai estetis adalah nilai yang dimiliki oleh suatu objek, peristiwa, atau keadaan karena kelebihan kapasitasnya untuk memberikan kesenangan atau nilai positif, atau ketidaksenangan atau nilai negatif jika dihargai atau dialami secara estetis. Yang terakhir, yaitu untuk mengembangkan ekonomi lokal. Flora dan fauna memberikan kontribusi ekonomi bagi negara melalui pariwisata. Misalnya, pariwisata menyumbangkan 10% pendapatan domestik bruto nasional Indonesia pada tahun 2015 dengan nominal tertinggi di ASEAN. Lokasi liburan eksotis seperti Kepulauan Raja Ampat Papua, Pulau Komodo Kepulauan Nusa Tenggara, Mandalika Nusa Tenggara Barat, Pulau Morotai Maluku, Wakatobi Sulawesi Tenggara, Kepulauan Seribu Jakarta, Tanjung Lesung Banten, Bromo Tengger Semeru Jawa Timur, Tanjung Kalayang Bangka Belitung, dan Danau Toba Sumatera Utara. Lainnya masih banyak ya. Hal ini menarik wisatawan dari berbagai negara karena kekayaan dan keunikan flora dan faunanya. Itulah tadi materi yang dipelajari pada pertemuan terakhir pada KD 3.2 Flora dan Fauna di Indonesia dan Dunia. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kedepannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau kekurangan yang lainnya, Bapak mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.